Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kali ini informasi yang akan saya bagikan adalah terkait bantuan PKH atau bantuan program keluarga harapan, khususnya untuk para peserta PKH baru tahun 2022. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan dan banyak juga di channel yang lain, bahwa tahun 2022 ini memang ada penambahan peserta program keluarga harapan dalam kategori lansia dan disabilitas. Jadi para peserta PKH baru tahun 2022 ini fokusnya itu hanya pada yang memiliki kategori lansia dan juga disabilitas berat, dengan syarat harus masuk dalam DTKS, dan yang kedua sudah mendapatkan kartu KKS baru atau kartu KKS BPNT lama itu juga bisa. Karena program keluarga harapan itu kan bantuannya dicairkan dalam bentuk uang tunai yang ditransferkan ke rekening para peserta PKH. Untuk menjadi peserta PKH itu harus punya KKS, kartu merah putih, kartu keluarga sejahtera yang difungsikan sebagai alat penyaluran bantuannya. Nah, para peserta program BPNT di tahun 2021, 2020, terus kemudian 2019 juga, itu mereka yang memiliki kartu KKS BPNT, mereka adalah peserta BPNT reguler. Terus kemudian di tahun 2021 itu kan ada penambahan pembagian KKS BPNT PPKM. Jadi sumber data dari peserta BPNT reguler dan juga peserta BPNT PPKM ini kemudian diajukan untuk menerima bantuan PKH senilai 600.000 untuk kategori lansia dan disabilitas berat. Dalam satu keluarga lansianya itu maksimal 1, kemudian disabilitas beratnya dalam satu keluarga itu maksimal 2. Nah, teman-teman, untuk menjadi penerima bantuan PKH itu tidak pernah ada usulan, tidak melalui mendaftar terus kemudian mendapatkan bantuan, tidak. Karena bantuan PKH itu diberikan, diseleksi dari pusat melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan, cara untuk mendapatkan bantuan itu adalah harus terdata di DTKS. Cara mendaftarkan diri ke DTKS itu seperti apa? Teman-teman bisa mendaftarkan diri ke operator desa wilayah teman-teman masing-masing untuk dimasukkan sebagai calon peserta DTKS seperti itu. Kemudian teman-teman, informasi penting yang akan saya sampaikan adalah penerima bantuan PKH baru tahun 2022 untuk kategori lansia dan disabilitas berat ini, mereka itu banyak yang tidak mendapatkan nomor PKH. Jadi mereka itu di data SP2D keterangannya adalah belum mendapatkan nomor peserta PKH. Padahal nomor peserta PKH ini sangat penting dalam kepesertaan penerima bantuan PKH, seperti itu ya. Jadi walaupun mereka itu sudah cair bantuannya di tahap 1 kemarin, tapi mereka itu belum mendapatkan nomor peserta PKH. Nah, hal seperti ini itu rawan sekali dan dikhawatirkan ketika nanti proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua, entah itu bulan 4 ataupun bulan 5 ataupun bulan 6, itu bisa jadi mereka terkendala proses penyaluran bantuan PKH-nya, seperti itu. Karena seperti kasus-kasus para peserta PKH baru di tahun 2021, PKH peserta validasi 2021 itu kan banyak sekali yang cair bantuan PKH-nya hanya 1 kali, 2 kali, seperti itu. Dan sampai di tahun 2022 ini, di tahap 1 kan sudah selesai, mereka belum juga cair bantuan PKH-nya.
Nah, para peserta penerima bantuan PKH baru validasi 2021 ini, mereka cairnya hanya 1 kali sampai 2 kali di tahun 2021. Tapi di tahun 2022 ini mereka masih belum cair. Ketika kami cek data mereka itu memang belum masuk di SP2D tahap 1, baik di termin 1 sampai termin ke-7, bahkan termin ke-9 mereka namanya itu belum masuk ke dalam SP2D, sehingga bantuan PKH para peserta PKH baru 2021 ini masih belum cair, seperti itu. Nah, kemudian kami sebagai pendamping PKH akan membuat laporan secara berjenjang terkait KPM kami yang sudah memiliki nomor kepesertaan PKH, sudah punya KKS, tapi bantuannya belum cair. Nah, kemudian untuk para peserta PKH baru 2022 kategori lansia dan disabilitas itu kan banyak. Sehingga karena kemarin itu mereka itu lolos program PKH melalui validasi by system, maka sebagai pendamping PKH kami akan melakukan validasi by pendamping. Kami akan memverifikasi kartu identitas mereka untuk dicek apakah nama-nama mereka itu sudah masuk di DTKS atau belum. Karena ketika mendapatkan bantuan itu entah bantuan BPNT, entah bantuan PKH, entah bantuan KIS, tapi ketika bantuan PIP juga, ketika nama mereka itu tidak ada di DTKS, maka proses penyaluran bantuan di tahap selanjutnya ini bisa jadi terkendala, seperti itu. Karena sumber data penerima program bantuan sebelum melakukan penyaluran itu pasti akan dicek di DTKS, sehingga teman-teman yang mendapatkan bantuan itu bantuan BPNT, bantuan PKH, bantuan PIP, teman-teman harus memastikan diri bahwa data teman-teman dan keluarga teman-teman itu sudah masuk ke dalam DTKS, seperti itu. Ketika teman-teman itu belum masuk DTKS, teman-teman bisa mengusulkan ke operator desa masing-masing, seperti itu ya. Kami sebagai pendamping PKH juga, ketika kemarin kan kami sudah mendapatkan data-data baru para penerima bantuan PKH kategori lansia dan disabilitas. Kemudian kami memverifikasi karena kami mencocokkan apakah data-data KPM baru tersebut itu sudah masuk ke DTKS atau belum. Ketika ada yang belum masuk DTKS, maka kami akan mengusulkan kepesertaan DTKS melalui operator desa, kemudian ke operator kabupaten. Itu berjenjang, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk para peserta PKH baru 2022 saya ucapkan selamat. Terus kemudian teman-teman jangan lupa tetap koordinasi dengan para pendamping PKH di wilayah masing-masing, karena bantuan PKH yang sudah cair di tahap 1 bisa jadi nanti terkendala penyalurannya di tahap 2 ketika data teman-teman itu belum ada di DTKS ataupun belum padan, seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi terbaru dari saya terkait program bantuan PKH tahun 2022, baik itu pencairan tahap 1 dan persiapan pencairan tahap kedua. Kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.